Selamat datang di VIP Room. Untuk podcast kali ini saya sudah bersama Ibu Sulistiawati dari perwakilan dosen Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Ya Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Semua sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ini mengenai kemarin kan banyak kontroversi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu luar biasa viralnya. Sampai ada demo-demo segala, di Kudus juga ada demo. Itu gimana Bu tanggapannya? Sebenarnya begini ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu ada masuk di dalam rumah besar undang-undang yang disebut Omnibus Law itu kan, rumah besar di sana. Ada 79 undang-undang, 1244 pasal. Ya, oh my god gitu ya, luar biasa. Banyak sekali itu. Ya, banyak sekali. Pertanyaan saya adalah, ketika yang terhormat anggota Dewan di Senayan itu, ketika membahas undang-undang ya, Omnibus Law itu, apakah dia sempat mencermati pasal demi pasal? Apakah dia juga membaca? Saya kok meragukan ya. Iya, karena singkat sekali ya Bu. Iya. Hanya 1-2 hari masuk rapat langsung paripurna. Iya, karena begini, saya kebetulan juga pernah menjadi pimpinan dewan, gitu ya, walaupun levelnya tidak di pusat. Tetapi mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan itu sama, gitu ya. Bahwa membuat satu peraturan perundang-undangan itu tidak sederhana yang dipikirkan orang. Draftnya itu kalau datang dari pemerintah, itu kita terima, kita bahas, kita pelajari sebelum masuk ke tahapan formal. Ya. Terus kemudian masuk juga di pansus, kita cermati pasal demi pasal, kemudian diparipurnakan. Nah, itu adalah tahapan besar ya, di pansus, dicermati, diparipurnakan. Tapi tahapan kecil itu banyak dan harus dilalui. Gitu. Bagaimanakah naskah akademiknya, kajian akademiknya seperti apa? Layak tidak sih mau melahirkan undang-undang ini, gitu ya. Kemudian public hearingnya bagaimana? Pendapat publik stakeholder yang berkaitan dengan undang-undang itu harus didengar dong. Dia nanti yang terkena, dia yang menggunakan, dia yang dikenai aturan itu. Apakah prosedur itu semua juga sudah dilakukan secara transparan? Kalau sudah, siapa yang dianggap stakeholdernya? Kita tidak pernah dengar kan? Lalu masukkan stakeholder itu apa saja? Juga kita nggak pernah dengar gitu. Cuma tiba-tiba kita dikagetkan dengan draft RUU, ya kan? Dan tiba-tiba lagi kita dengar malam-malam harus melakukan paripurna. Dan paripurna itu kalau saya lihat dari rekamnya amat smoothing ya. Hanya 2 fraksi itu ya yang menolak ya. Iya. Padahal kalau peraturan itu tidak ada apa-apanya ketika saya memimpin paripurna sebagai pimpinan saya itu interupsinya banyak sekali gitu. Iya, dan itu saya selaku pimpinan saya berikan semua kesempatan silakan. Karena itu sebagai masukan terhadap perbaikan peraturan itu, gitu kan. Nah, kalau kemarin yang saya lihat kan pimpinan kemudian mematikan mic itu ya, Tidak memberi kesempatan. Tidak memberikan kesempatan, dan itu tidak pernah dulu saya lakukan. Sehingga kalau pembahasannya amat rumit itu memang harus punya cermin sebagai orang yang bijak. Karena memang harus begitu, kalau mau menetapkan, apalagi itu peraturan, sifatnya publis, beri dong kesempatan. Yang di dalam itu kan wakil kita, wakil saya, wakil Anda semua, gitu loh. Jadi saya melihat kemarin kenapa itu amat gaduh, karena prosesnya sendiri kurang transparan. Prosesnya kurang transparan menurut saya, gitu kan. Harusnya berapa lama Bu untuk jadi undang-undang Omnibus Law yang memang terpercaya itu berapa lama biasa prosesnya? Kalau saya melihat dari jumlahnya 79 undang-undang, saya bisa membayangkan kalau satu undang-undang saja misalnya selesai dibahas paling cepat waktunya 6 bulan itu udah paling cepat itu.
Harusnya dibahas berapa lama? Tinggal menghitung saja kan? Tapi ini kan hitungan yang sekejap gitu. Yang tidak wajar menurut saya gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya kalau saya menyusun peraturan gitu. Yang mekanismenya sebenarnya sama, mau undang-undang mau perda itu sama. Terkait demo yang kemarin, masyarakat kan mendemo karena dinilai undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini tidak memihak buruh. Gitu. Itu gimana Bu penjelasannya? Jadi begini, undang-undang yang lama tentang ketenagakerjaan itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sebenarnya undang-undang yang bagus menurut saya. Mengapa saya katakan bagus? Saya teringat sekali ya, ketika tahun-tahun 2005 gitu sampai 2009 itu buruh dan pekerja serta perusahaan ya bipartit kemudian tripartit dengan pemerintah itu sedemikian adem ayem karena memang undang-undang di nomor 13 2003 itu memang ada pada posisi yang seimbang. Sudah seimbang. Seimbang antara kepentingan pekerja, kepentingan pengusaha atau perusahaan itu sudah seimbang, sudah bagus itu. Tetapi saya melihat setelah undang-undang tentang ketenagakerjaan ini masuk di dalam rumah besar Omnibus Law itu kok jadi banyak pasal yang hilang ya gitu ya. Yang hilang itu justru yang menjadi kewajiban dari pengusaha itu. Kalau itu jadi kewajiban dari pengusaha berarti itu kan haknya pekerja itu. Jadi ada banyak pasal yang hilang saya cermati di sana. Jadi menurut Ibu banyak pasal yang hilang yang seharusnya bisa dipenuhi pengusaha. Yang di tahun 2003 di nomor 13 itu sudah ada dan itu sudah pada titik keseimbangan. Misalnya ya, kalau pekerja perempuan itu cuti haid atau cuti hamil. Nah, itu pekerja tetap diberikan upah dan pengusaha atau perusahaan tetap harus membayar gitu ya. Di tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 itu seperti itu. Itu sudah adil. Mengapa adil? Itu sudah sesuai dengan yang namanya perlindungan gender ya. Kodrat perempuan kan memang harus melahirkan penerus generasi yang akan datang gitu ya. Jadi sudah melindungi undang-undang yang dulu itu dari aspek gender juga melindungi. Kemudian juga sudah sesuai dengan ILO gitu kan. Organisasi Buruh Internasional sudah sesuai dan kita itu meratifikasi loh. Jangan lupa kita itu meratifikasi. Kenapa sekarang undang-undang yang sekarang ini kok tidak sesuai dengan ILO gitu kan? Kita kan banyak meratifikasi sudah begitu. Nah, jadi menurut saya hak-hak buruh yang undang-undang ini banyak yang dikurangi. Banyak yang dipangkas. Iya, dipangkas. Dan itu caranya adalah dengan menghapus pasal begitu modelnya. Dengan menghapus yang tadinya menjadi kewajiban pengusaha, kemudian itu tidak ada. Gitu. Jadi secara umum saya mencermatinya adalah mengurangi kewajiban pengusaha atau pemilik modal itu dan otomatis akan mengurangi hak. Gitu. Kalau itu kewajiban pengusaha, otomatis kan menjadi haknya pekerja kan? Iya. Nah seperti itu. Nah yang saya berikan contoh tadi, yang cuti haid, ya itu tidak diberikan. Tapi Presiden Jokowi kan semalam juga ngasih statement bahwa sebenarnya undang-undang ini itu menguntungkan buruh dan memihak pada UMKM. Ya, begini. Saya mau tanya. Undang-undang ini lahir dari siapa kan? Ini kan dari pemerintah. Undang-undang ini bukan inisiatif dewan loh. Jadi undang-undang itu lahir ada dua. Dari pemerintah yang dibahas bersama-sama dengan dewan atau inisiatif dewan yang dibahas bersama-sama pemerintah. Tapi undang-undang ini inisiatifnya dari pemerintah, ya, dan kemudian dibahas di dewan. Logikanya adalah kalau itu inisiatifnya dari pemerintah, wajar dong. Pemerintah mengatakan, oh ini lebih berpihak gitu, wajar nggak? Subjektivitasnya kan di sana. Tetapi bagi saya ini bukan buruh, saya bukan pekerja, saya juga bukan pengusaha, saya orang akademisi, saya melihat undang-undang ini kok tidak adil ya? Kenapa yang namanya kewajiban-kewajiban dari pengusaha yang tadinya sudah diatur sedemikian berimbang, kok sekarang banyak dihapus, sekarang banyak dikurangi gitu ya? Jika Presiden kan bilangnya
ada disinformasi antara masyarakat dengan pemerintah, justru malah disinformasinya itu di dalam pemerintah sendiri, Bu. Begini, saya menilai orang boleh dong melakukan pembelaan dan itu haknya presiden menurut saya untuk membela begitu ya. Tapi saya juga ingin tanya, apakah Bapak Presiden sudah membaca semua undang-undang yang ada di dalam Omnibus Law itu? Itu pertanyaan saya, Bapak Presiden sudah membaca belum? Iya, Gitu kan? Nah itu. Selain itu ya, outsourcing di undang-undang yang lama, outsourcing itu hanya dibatasi untuk pekerjaan yang tidak menjadi core bisnisnya. Jadi tidak menjadi bisnis intinya, itu baru boleh. Contoh misalnya, kalau di perbankan ya, yang boleh di outsourcing itu keamanan, kemudian tenaga kebersihan. Tapi yang menjadi core bisnis misalnya untuk yang di customer service, itu karena dia pegang data nasabah, itu tidak boleh. Teller itu tidak boleh, karena itu ada pegang data nasabah, berbahaya. Tetapi di undang-undang yang masuk di Omnibus Law itu tidak ada pembatasan loh di sana. Itu untuk segala macam pekerjaan boleh di-outsourcingkan. Gitu. Apa yang akan terjadi, Bu, kalau misalnya semua dibebaskan outsourcing? Ya akan terjadi. Ya akan terjadi, tidak akan ada pegawai tetap dong dari perusahaan, semua outsourcing, dan perusahaan boleh dong sewenang-wenang untuk meng-cut, itu boleh sewenang-wenang untuk mem-PHK karena dia sudah tidak pegawai tetap, dan juga haknya kan berbeda. Pegawai tetap itu haknya lebih banyak. Dengan outsourcing maka perusahaan kosnya akan rendah. Coba. Apakah kalau seperti itu menguntungkan pekerja? Buat saya wajar lah itu ya, teman-teman para pekerja melakukan demo wajar. Dia mempertahankan haknya kok. Jaminan hak asasinya dia. Nah sekarang kalau mahasiswa demo, loh mahasiswa itu kan bukan pekerja, ngapain demo? Mahasiswa itu adalah agen perubahan loh. Mahasiswa harus punya kepedulian loh. Itu ya. Kalau demo kemarin dan secara dadakan seperti itu, apakah itu udah benar atau seharusnya mereka mengkaji dulu? Apa gimana? Sekarang begini, undang-undang tentang Omnibus Law ini kan sudah viral lama kan? 8 bulan. Iya, viralnya kan lama. Ya, dari mulai draftnya itu kan sudah kontroversi, sudah gaduh gitu ya. Ketika itu kan kita semua berpikirnya, oke deh, ini pandemi kan mulai bulan Maret ya. Sebenarnya pandemi dunia mulai Januari loh. Cuma Indonesia dari Maret kan dilonceng pandeminya gitu ya. Waktu itu saya berpikir gitu ya, karena draft ini sudah gaduh, sudah masuk prolegnas memang, tapi gaduh, saya berpikirnya kan dipending dulu. Kita fokus penanganan COVID kan begitu kan. Ternyata kan tiba-tiba begitu ya. Nah, sesuatu yang tiba-tiba kok amat mendesak itu, boleh dong pekerja curiga, boleh dong mahasiswa curiga, boleh dong seperti saya akademisi mengkaji ada apa sih sebenarnya begitu. Boleh dong saya membandingkan undang-undang yang lama dengan yang ini itu kan. Ternyata setelah saya bandingkan, oh ya betul ya, ini kok berpihak banget kepada pemilik modal ya. Kasihan sekali ya para pekerja begitu ya. Nah, ini tingkat sense of belong kita itu diuji loh. Apakah kita itu care terhadap orang bawah, pekerja, buruh itu? Apakah kita tutup mata? Saya kan sudah mahasiswa, saya nggak akan jadi pekerja. Apakah seperti itu? Ataukah saya kan sudah dosen, saya ini bukan buruh. Kan nggak bisa ya. Kita harus punya yang namanya sense of belong itu. Tapi kan memicu klaster COVID juga, Bu, untuk demo kemarin. Iya, betul. Pemicu kelas COVID terbaru. Pertanyaan saya, kemarin saya baca di berita bahwa di DPR RI juga muncul klaster COVID, anggota Dewan dan di Sekretariat Jenderal. Nah, itu pengalihan isu ya, artinya apa? Mereka kan juga membahas itu, juga bergerombol, akhirnya muncul juga klaster baru. Ya kan itu. Berarti mereka malah nyontohin ya, Bu. Jadi begini loh. Itu adalah hak berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat, melakukan kritik. Itu hak. Dijamin oleh undang-undang. Gitu ya. Nah, persoalannya sekarang baru ada pandemi COVID. Harusnya, mohon maaf ini, aparat pemerintah, khususnya aparat keamanan, jangan dong melakukan
pembenaran bahwa ini tidak boleh karena ini memicu klaster. Tapi tolong dong juga berpikir yang seimbang. Mereka buruh ini mempertahankan haknya. Ini sudah didok ini undang-undang ini. Baru ada satu pintu nanti, uji materi. Ya, judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang akan dilaksanakan kapan yang uji materi? Tergantung para buruh bisa melakukan class action misalnya. Ya, tergantung. Hanya satu pintu. Dan saya juga tidak yakin. Saya tidak yakin loh, saya pesimis loh. Di Mahkamah Konstitusi Akan diterima yang dari... akan dikabulkan tuntutannya. Saya pesimis. Mengapa saya pesimis? Saya punya pertimbangan dan alasan politis tersendiri. Jadi kemungkinan besar RU itu akan jadi benar-benar sah. Iya, karena begini loh. Sekalipun presiden akan ambil jalan aman, ya, undang-undang udah didok, presiden tidak menandatangani, itu jalan aman. Seolah-olah ada pencitraan, presiden nggak tanda tangan, undang-undang itu nggak berlaku. Iya. Itu kan bagi orang awam yang tidak tahu. Tapi ketika presiden tidak menandatangani, 30 hari kemudian undang-undang itu sudah berlaku. Jadi kalau presiden nanti ingin pencitraan, ingin aman, tidak usah ditandatangani. Oh, jadi tanda tangan presiden itu Untuk diundangkan nantinya. Kalau tidak tanda tangan pun tidak masalah. Nggak 30 masalah. hari kemudian Tetap uji coba. Enggak, 30 hari kemudian undang-undang itu sah berlaku demi hukum. karena sudah disahkan oleh DPR tadi. Iya. Dan diatur jangka waktunya ada 30 hari. Untuk Begitu. nunggu tanda tangan presiden itu. Tidak tanda tangan pun tidak masalah. Kalau sudah 30 hari berlalu, dia sudah sah. Oh, iya. Ya, seperti itu. Jadi baru nanti ada satu pintu, yaitu diuji materi. Tapi saya pesimis. Saya pesimis. Karena begini, undang-undang itu produk politik. Prosesnya adalah kental dengan proses politik. Dan lahirnya undang-undang itu adalah wujud dari politik hukum pemerintah. Lahirnya undang-undang itu wujud politik hukum pemerintah. Sekarang kita membaca politik hukum pemerintah terhadap ketenagakerjaan dan permodalan atau investasi seperti ini faktanya. Gitu ya. Tidak lagi seimbang seperti undang-undang yang lama, tetapi sudah agak kecondong-condongan, bahkan condong menurut saya setelah saya bandingkan. Nah, dari demo kemarin itu kan di Kudus rilis, ada press release ya Bu? Iya. Ini saya bacakan isinya, Yeah. saya meringkas. Itu yang pertama, mereka menolak secara tegas Omnibus Law. Oke. Berarti menolak secara total. Yeah. Itu bagaimana Bu? Apakah emang harus ditolak secara total? Karena kalau misalnya kita menolak secara total, berarti kan kita merombak ulang dan itu nggak mudah kan untuk pemerintah. Jadi begini, hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Kalau mereka menyampaikan pendapat menolak total, haknya dia, nggak apa-apa. Ada yang menolak sebagian, khususnya yang tentang ketenagakerjaan, boleh. Tapi ingat loh, ada 11 klaster loh. Dari 79 undang-undang, ada 1244, itu ada 11 klaster. Yang dibahas dalam Omnibus Law. Iya, 11 klaster. Dan saya baru membaca beberapa klaster, saya bisa simpulkan, memang condong memihak kepada pemuda. Pemuda, pengusaha. Iya, saya belum bisa membaca semuanya karena 900 halaman. Saya hanya mengambil yang amat prinsip dulu, ketenagakerjaan. Ini menyangkut hajatnya para pekerja. Kemudian saya juga mengambil tentang ini, saya baca tentang kemudahan investasi. Ya, investasi diberikan yang namanya karpet merah. Gitu ya. Itu saya hanya khawatir saja suatu saat kita ini hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri gitu loh. Saya khawatir, mudah-mudahan tidak sih, tapi khawatir boleh kan? Iya. Karena saya lihat dari apa regulasi yang dibuat itu kok tidak memberikan keseimbangan menurut saya gitu. Tapi dari kata Pak Jokowi sendiri, undang-undang ini malah menciptakan lapangan pekerjaan. Bu. Ya boleh dong. Tadi saya katakan. Oh, iya. Karena undang-undang ini kan lahir dari pemerintah gitu kan. Boleh dong pemerintah untuk memberikan pembelaan subjektif, itu hak juga. Tapi menurut Ibu, iya nggak bakal menciptakan lapangan pekerjaan nggak lebih banyak nggak? Sekarang begini. Kalau berbicara tentang menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, iya. Karena investasi dipermudah. Iya. Ya kan? Iya, kuantitas. Kuantitas. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalau saya sebagai pemimpin, saya tega rakyat saya yang penting kamu bekerja, upahnya kamu seminimal mungkin, kan tidak.
Berarti kan hanya mengejar kuantitas. Bagaimana dengan kualitas? Itu. Kalau bisa kan pemimpin itu memberikan kontribusi positif terhadap rakyatnya. Ya. Bukan hanya soal kuantitas, jumlah, tetapi juga bagaimana rakyat saya ini bekerja dengan memperoleh upah yang sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, kan begitu. Kalau yang dikejar hanya kuantitas, iya saya katakan. Itu jelas signifikan, betul. Karena apa? Investasi dipermudah kok. Syaratnya diperingan kok. Untuk yang kedua, Bu, ada poin kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Omnibus Law yang diserahkan oleh DPR. Itu harus diberikan pembelajaran kepada adik-adik yang beli itu. Tidak menandatangani pun tidak masalah, undang-undang itu akan jalan 30 hari kemudian. Sebenarnya ini enggak relevan ya, Bu, yang mendesak ini. Bukan nggak relevan, dia nggak paham tentang ilmu teori untuk pembuatan undang-undang dan penetapannya. Dia kurang paham. Jadi kalau presiden nggak menandatangani pun tidak masalah. Gitu. Dan nanti untuk memperoleh simpati atau pencitraan atau ingin aman, bisa jadi presiden nggak tanda tangan. Tapi tetap goalnya tercapai, undang-undang itu berlaku 30 hari kemudian. Demi hukum itu. Jadi sebenarnya itu tuntutan itu sebenarnya tidak ada bobot hukumnya, itu tidak tanda tangan pun jalan kok, untuk apa, gitu ya? Iya, itu. Di sini kan ada 5 poin, Bu, yang di. Terus poin berikutnya apa selain itu? Ada dari yang nomor 2 dulu ya, Bu. Itu ada 5 poin yang disinggung, ada tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai ladang komersial. Ya, itu. Itu juga amat berbahaya itu. Jadi begini loh, seperti kita ini ya di lembaga pendidikan swasta ya. Kita ini swasta bukan negeri, negeri pun nggak boleh, apalagi swasta lebih-lebih nggak boleh. Pendidikan itu ya penyelenggaraannya adalah tugas pemerintah, Tapi karena pemerintah itu tidak mampu untuk menyelenggarakan seluruh tugas pendidikan, maka swasta diberikan beban tugas itu. Makanya ada yang namanya TK swasta, SD swasta, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tugas pemerintah itu sebenarnya. Untuk apa? Baca dong. Untuk mencerdaskan bangsa itu kan tugasnya pemerintah, gitu kan. Nah, swasta ikut gitu. Nah, kalau swasta itu ikut gitu, itu orientasinya tidak profit loh, tidak keuntungan loh, tidak. Gitu. Oleh karena itu kan bentuknya tidak boleh badan hukum seperti PT kan, yayasan bentuknya, karena tidak boleh berorientasi profit. Itu. Lalu saya minum dulu ya. Oh iya, silakan, Bu. Santai aja, Bu. Terus poin selanjutnya tuh tidak mengurangi UMK dan upah sektorial kabupaten. Ya. Jadi begini, di dalam undang-undang yang baru ini memang begini modusnya gitu ya. Kalau itu yang membebani kewajiban pengusaha itu langsung dihilangkan pasalnya. Yang membebani pengusaha? Iya, dihilangkan itu. Sehingga orang untuk mengetahui itu harus membandingkan itu, karena langsung dihilangkan di sana. Padahal sebelumnya sudah diatur bagus gitu ya. Nah, terus tadi yang dikatakan sektor tertentu ya, sektor tertentu ya, itu juga dihilangkan gitu ya. Jadi saya melihat, aduh, ini undang-undang sudah bagus, diperbaiki jadi tambah tidak bagus gitu loh. Nah, itu perlu dikaji ulang karena itu merugikan. Itu sangat merugikan ya. Kemudian juga ada yang menurut saya juga merugikan, itu adalah kontrak kerja ya tanpa batas waktu. Ya, itu bisa orang itu bekerja seumur hidup menjadi tenaga outsourcing, sehingga dia tidak punya hak-hak apapun. Ini ada lagi, Bu, tidak mengurangi upah pesangon. Ya, sama. Ya, itu juga merugikan itu sebenarnya, karena itu juga hilang di sana ya. Jadi pekerja itu baru memperoleh kompensasi kalau dia sudah minim 1 tahun. Kalau tidak 1 tahun dia tidak akan memperoleh kompensasi. Jadi memang untuk mencermati ini harus memahami dulu undang-undang sebelumnya. Tanpa mencermati undang-undang sebelumnya memang agak sulit.
ada poin yang kelima itu perusahaan tidak mendapat sanksi jika tidak Betul. membayar upah karyawan. Betul. Itu dihilangkan yang saya katakan tadi. Jadi yang menjadi kewajiban yang ada sanksi-sanksi itu dihilangkan semua, dicabut pasalnya. Jadi pasalnya modelnya dicabut. Jadi Yang ada hapuskan. kewajiban, kemudian ada sanksi itu dicabut semua pasalnya. Ya, jadi pasal lenyap itu ya istilah saya. Jadi dulu saya kalau membuat peraturan, walaupun di tingkat daerah itu ada pasal lenyap. Pasal lenyap, jadi pasalnya dilenyapkan. Ada yang ayat lenyap, ada yang pasal penyelundup tiba-tiba muncul, ada yang ayat penyelundup gitu. Ya. Ada itu fakta seperti itu, nyatanya ada. Terus terakhir Bu, ada yang menuntut aparat keamanan agar tidak bertindak represif kepada masa aksi dalam upaya penolakan Omnibus Law. Ya, begini sekarang. Aparat keamanan ya. Kalau saya menyebut Polri, ya, itu kan ada undang-undang yang mengatur, undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang sendiri sering saya kritisi ya. Kebetulan saya memang disertasi S3 saya menyangkut juga tentang peran Polri dan juga peran kejaksaan. Di Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu peran Polri itu ada di dua kaki, ini susahnya. Sebagai aparat penegak hukum di kaki yang satu, kaki yang satunya lagi dia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Coba, kalau ada demo seperti kemarin, dia akan muncul sebagai baju apa? Sebagai baju apa dia? Sebagai baju aparat penegak hukum versinya polisi. Karena aparat penegak hukum maka dia melakukan represif. Gitu. Karena dua kaki posisinya. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, yang di atas sana pimpinan tertinggi adalah Kapolri, dia ada di bawah presiden langsung. Tata kelola pemerintahan kita seperti itu. Dia langsung ada di bawah presiden. Gitu. Tetapi kalau di negara lain, di luar negeri, itu dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, ini bedanya. Oh, beda. Iya, kalau di negara kita langsung Kapolri itu ada di bawah presiden. Tapi di negara lain, di luar negeri itu dia ada di dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, karena ya kepolisian itu langsung di bawah presiden, silakan Anda tarik kesimpulan sendiri. Pasti dong mengamankan tuannya kan? Nah, artinya apa yang muncul ketika menghadapi demo ya represif, dan itu saya anggap wajar gitu loh, wajar gitu ya, walaupun saya agak emotikon ketawa gitu ya, tapi itu wajar. Jadi ya. itu terjadi ketimpangan dari tugas Polri sendiri. Iya, dia ada di dua kaki, tinggal dia mau menghentakkan di kaki mana. Kalau dia represif berarti dia menggunakan fungsinya sebagai penegak hukum. Gitu. Kalau dia persuasif, itu kan berarti dia ada pada fungsi perlindungan pada masyarakat. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih gaduh kemarin? Kenapa sih demo? Iya. Ya kan? Mana ada api, gitu kan? Mana ada asap kalau Kalau tidak ada api, ya, gitu kan? Nah, kenapa ada api? Karena memang ada pemicunya kan? Nah, ada pemicunya. Apakah itu mungkin nggak sih Bu, aksi demo terutama yang di Kudus itu ditunggangi? Ya beginilah, saya kok merasa boleh deh kalau yang berpraduga gitu ya, kita kan berpraduga. Iya. Yang mengatakan menunggangi pun belum ada riset kan? Saya juga nggak ada riset ini ya. Sama pendapat saya juga praduga karena saya dasarnya tidak riset ilmiah gitu ya. Kalau saya kok terlalu dini gitu ya, atau kalau orang lahir itu prematur kalau mengatakan begitu. Logika saya begini, kita ini punya nurani loh, walaupun orang tua kita bukan pekerja, bukan guru. Saya juga tidak lahir dari keluarga yang bekerja di pabrik begitu. Tapi saya kan punya nurani, saya punya empati. Boleh dong kalau orang yang punya nurani, punya empati, ya itu menyalurkan aksinya untuk membela yang lemah. Anda lihat loh, di dalam sejarah, ya, apakah itu masalah pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden atau pemilihan apapun, orang Indonesia itu kulturnya kadang-kadang memilih tidak rasional. Apa yang dipilih? Orang yang tertindas,
orang yang terpinggirkan, gitu kan. Nah, melihat bahwa undang-undang ini merugikan pekerja, maka kultur kita, orang di luar pekerja itu berempati, ya. Jadi tidak ditunggangi, dia berempati, gitu ya. Dia berempati. Gitu. Itu menurut saya nggak ada. Nah kalau yang ditunggangi itu siapa yang menunggangi? Kalau ada yang ya, kan harus yang mengatakan ini ditunggangi semua, jelaskan kepada publik siapa gitu kan. Jangan hanya menunggangi hanya untuk mencari wah ini lawan politik saya gitu. Padahal kalau saya melihatnya enggak sih, kita punya care aja gitu. Jadi memang inisiatif dari rakyat sendiri. Iyalah gitu ya. Karena luar biasa banget hubungan tersebut. Iya. Di Kudus juga rame ya. Rame. Ya, di Semarang lebih hidup lagi ya. Gitu. Press release ini sendiri kalau menurut Ibu relevan tidak untuk dijadikan disampaikan ke DPR RI? Oh, sangat relevan. Sangat relevan. Sebenarnya begini loh, kalau wakil kita yang terhormat di Senayan itu sebelum yang namanya menyetujui ya, memparipurnakan, tolong dong konsultasi publiknya diperkuat, public hearingnya juga diperkuat, transparan, stakeholdernya siapa sih yang berkepentingan dipanggil semua, gitu kan. Serikat pekerja mestinya kemarin juga harus dipanggil semua untuk didengar, karena serikat pekerja kan banyak, gitu ya. Supaya apa? Undang-undang ini acceptable gitu. Ini nggak acceptable, nggak terterima kok. Nggak terterima ini, nggak acceptable ini undang-undang. Undang-undang yang baik itu harus terterima. Nah, undang-undang yang terterima pasti ada memenuhi 3 syarat. Ini nggak memenuhi ya. Syarat juridis memenuhi deh, ya. Tapi ya filosofisnya nggak memenuhi. Filosofis itu berarti gimana? Filosofis itu yang namanya lahirnya undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, intinya di sana. Ya. Itu. Ya, sosiologisnya sangat tidak memenuhi, buktinya terjadi kegaduhan gitu kan. Saya melihatnya hanya memenuhi 1 syarat saja kok, yuridis. Hanya itu saja. Dan yuridis pun saya melihatnya juga tidak terlalu utuh gitu. Ada proses di dalam pembuatan undang-undang itu yang tidak transparan. Padahal proses itu diharuskan ada. Gitu. Saya saja dulu membuat perda itu proses semua saya taati dengan baik. Supaya acceptable, terterima. Kalau undang-undang lain nggak terterima, buang duit banyak loh, biayanya banyak gitu ya. Tapi demo kemarin banyak yang mengatakan kalau kebanyakan yang ikut demo itu termakan hoax atau emosi sesaat atau ibarat ikut-ikutan saja, nggak mengerti secara keseluruhan isi dari undang-undang atau mengerti betul, hanya ikut-ikutan gitu. Saya kira nggak 100% benar itu, nggak 100% benar. Tadi saya katakan, pekerja itu paham kok. Dia sudah lama bekerja, 2003 loh undang-undang itu lahir, yang undang-undang lama itu kan. Sudah lama, dia tahu gitu kan. Dia merasa nyaman sejak tahun itu sampai sekarang. Tiba-tiba akan lahir undang-undang seperti ini, dia terancam kok. Kalau orang terancam itu kan melawan ya. Kalau Anda merasa terancam itu kan spontan akan melawan. Nah, melawan dia bagaimana? Mengumumkan pendapatnya, berserikat, berkumpul. Nah kemudian kalau di jalan akhirnya ada yang bergabung, empati tadi loh. Oh ini pihak teraniaya, ikut empati. Makanya kemarin yang di Solo itu ada advokat yang ditangkap juga. Empati saya kira. Ya, gitu. Dan juga ada elemen masyarakat yang lain, mahasiswa. Sejak dulu mahasiswa itu, sejak dulu ya sejarahnya dalam Orde Lama, Orde Baru. Yang menemukan Orde Baru menurut saya dulu adalah elemen mahasiswa ya yang terkuat itu. Mahasiswa itu luar biasa. Karena apa? Mahasiswa itu kan orang yang lahir ada di komunitas intelek. Ya. Dia belum merasakan yang namanya empuknya kursi kekuasaan. Sehingga ada pada tataran berpikir yang idealis. Itu mahasiswa. Lain kalau gitu ya, orang yang sudah duduk di kursi empuk itu tentu dia akan diam ada undang-undang seperti ini. Contoh, yang di Jakarta itu dulu ada aktivis yang namanya Indah Ditasari, itu terkenal sekali. Begitu dia ditarik, ya duduk di kursi empuk di sana, nggak ada suaranya lagi dia. Tapi kalau mahasiswa kan tidak, dia betul-betul personel yang independen, idealis dia. Jadi untuk demo kemarin
memang itu haknya mereka ya Bu? Iya, terutama mahasiswa itu ekspresi keidealisme dia dan ekspresi bahwa dia adalah agen perubahan. Untuk penutup ya Bu, Iya. jika misalnya ada demo susulan, nah itu gimana Bu? Apakah itu relevan atau harusnya mahasiswa melakukan hal lain? Relevan juga sih, namanya orang berjuang supaya tuntutannya itu dikabulkan, boleh ya, sepanjang tidak melakukan anarki ya, sepanjang tidak melakukan anarki. Demo, melakukan kritik terhadap pemerintah itu sah kok ya, sah kok, dan itu dijamin oleh undang-undang. Saya agak menyesalkan sebenarnya junior-junior saya itu yang 50 orang itu saya baca tadi pagi, para advokat itu akan melaporkan Nikita gitu ya. Karena soal Nikita membahas tentang ketika Puan Maharani mematikan mic itu gitu ya. Kenapa mesti harus dilaporkan kan? Karena itu hak mereka. Iya, dan Nikita boleh juga kan mengungkapkan pendapat berdasarkan fakta ketika itu memang Puan mematikan mic. Ketika ada anggota fraksi Demokrat yang interupsi dan tiba-tiba dimatikan. Itu tidak boleh loh sebagai pimpinan, tidak boleh. Dulu saya diinterupsi seperti apapun, mic tidak pernah saya matikan. Karena memang pimpinan bisa mematikan mic di seluruh ruangan. Bisa. Saya tidak pernah. Gitu. Walaupun kadang-kadang anggota gitu, kadang-kadang menyerang secara pribadi, tapi kemarin kan tidak ada penyerangan pribadi, hanya menginterupsi tentang undang-undang. Saya hanya membandingkan gitu, yang namanya pimpinan sidang memang harus matang secara emosional, tidak boleh mudah terbawa emosi gitu ya, atau mungkin wah ini kok interupsinya seperti ini saya matikan aja, tidak boleh memang. Saya sendiri menilai itu bukan cermin pimpinan dewan yang bijak, saya menilai begitu. Ada cara yang lebih bijak kok, dibiarkan sampai selesai kita tanggapi. Toh kalau voting itu tetap dua partai itu kalah kok. Iya kan? Ya. Kan goalnya kan inginnya undang-undang itu kan disahkan di rapat paripurna toh, dan dia sudah mengantongi yang namanya deal di fraksi-fraksi lain minus 2 fraksi toh. Dibiarkan sampai selesai bicara itu fraksi Demokrat itu tidak akan mengurangi goalnya. Tetap undang-undang itu nanti voting, seandainya terjadi voting itu tetap menang kok. Tetap disahkan, tetap didok. Cacat proses itu berarti benar Bu kalau dari pemerintah sendiri? Cacat proses dari sebenarnya kalau saya ya selaku praktisi dulu, saya juga sekarang akademisi, sebenarnya kalau cacat proses itu undang-undang sih masih tetap bisa, cuma tidak acceptable, tidak terterima. Nah buktinya tidak terterima apa? Nah ini penolakan, gelombang penolakan, gitu kan? Itu. Berarti pesan untuk mahasiswa Bu, ini pesan untuk mahasiswa supaya bijak dalam menanggapi hal ini. Begini, yang pertama mahasiswa itu adalah kaum intelek. Mahasiswa itu sebenarnya anak-anak muda yang tingkat idealismenya tinggi. Karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, jadi saya tahu gitu ya. Dulu saya itu ya ikut demo begitu, ikut naik panggung gitu ya, karena saya ketua BEM gitu ya, orasi gitu ya. Ketika itu pikiran saya tahu apa? Saya tidak takut di penjara, gitu ya. Demi sebuah idealisme, saya tidak takut di penjara. Saya juga tidak takut dikeluarkan dari kampus saya. Itu saya waktu itu, gitu ya. Saya waktu itu seperti itu, gitu. Nah, bagi saya mahasiswa adalah silakan tidak apa-apa, itu latihan Anda untuk menyampaikan pendapat. Silakan, itu hak. Loh, tapi kan Anda tidak dirugikan, kenapa Anda tidak apa-apa? Anda kan harus punya sense of belong, punya rasa care itu. Anda harus bisa melihat itu ya tentang adil atau tidak adil. Yang penting mahasiswa itu tahu aturan main, itu penting. Jangan anarkis, jangan sampai Anda demo tapi kemudian Anda terkena tindak pidana pengrusakan barang, atau Anda kena tindak pidana pencemaran nama baik misalnya. Jadi tetap harus dijaga. Silahkan, tidak apa-apa, tapi jaga rambu-rambu hukumnya, pahami itu. Ibaratnya be brave but don't be stupid. Iya. Pokoknya jangan stupid, ya. Harus clever and very clever, gitu. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Perbincangannya seru banget Bu, saya suka. Terima kasih. Ya, boleh tema yang lain.